Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 12 keanekaragaman tumbuhan, yang mana materi kami subklasis Simpetalae dengan anggota kelompok saya sendiri, tanpa Kirani dan rekan saya Melody Apriani. Ini mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk yang pertama yaitu Simpetalae, yang mana tumbuhan yang tergolong dalam anak kelas ini mempunyai ciri utama adanya bunga dengan hiasan bunga yang lengkap terdiri atas kelopak dan mahkota, dan daun-daun mahkota yang berlekatan menjadi satu. Subkelas dari Simpetalae ini sendiri terbagi menjadi 10 ordo, antara lain ordo Pluvaginales, ordo Primulales, ordo Ebernales, ordo Elicales, ordo Campanulatea, ordo Rubiales, ordo Ligustrales, ordo Contortea, ordo Tubiflorea, dan yang terakhir yaitu ordo Cucurbitales. Selanjutnya yaitu tipe kelas Spalae. Yang pertama yaitu ordo Tubiflorae, yang mana terdiri atas terna, jarang berkayu, daun tunggal, jarang majemuk, dan tersebar atau berhadapan tanpa daun penumpu. Yang kedua yaitu bunga banci, actinomor atau zigomorf, kebanyakan bergelang 5 stamen dalam satu lingkaran, berhadapan dengan Spalae. Dalam bunga zigomorf, stamen berkurang karena reduksi. Bakal buah menumpang, jarang setengah tenggelam, dan beruang 2. Nah, macam familinya yaitu Solanacea, Convolvulacea, Cuscutacea, Polemoniacea, Hydropilacea, Bolarinacea, Scropularicea, Lantibulacea, Orbancea, Gesnaricea, Bigonicea, Pedalicea, Anthacea, Verbancea, Labitea, dan yang terakhir yaitu Plantaginacea. Yang pertama yaitu yang A, famili Convolvulacea. Terna atau tumbuhan berkayu kebanyakan merayap atau membelit. Daun tunggal sering bertore-tore atau berbagi dalam. Duduk tersebar tanpa daun penumpu, bunga banci actinomorf, kelompok terdiri atas 4-5 daun kelopak yang bebas, mahkota berlekatan berbentuk corong atau trompet dalam kuncup tajuk-tajuk mahkotanya berlipatan atau tersusun seperti katup, benang sari 5 melekat pada bulu mahkota berseling dengan tajuk-tajuk mahkota, bakal buah menumpang, kebanyakan beruang-uang, tiap ruang dengan 2 bakal biji pada dasar ruang masing-masing dengan 1 integumen. Nah, selanjutnya yaitu putus 1-2 buah kendaga, kadang-kadang terbagi 4 bagian, biji kadang-kadang berambut, lembaga sedikit, banyak bengkok dan tergulung, endosperm sedikit. Suku ini mempunyai lebih dari 1000 jenis tumbuhan yang seringkali mempunyai saluran-saluran getah tidak berluas. Keseluruhannya terbagi dalam kurang lebih 45 marga. Daerah distribusinya terutama daerah tropika, contohnya Porana volubilis, Convolvulus scamonia, dan Ipomea retans. Nah, yang di bawah adalah gambar dari Ipomea retans. Selanjutnya itu klasifikasi dan kingdomnya yaitu Plantae, tumbuhan, subkingdom Tragedionta, tepung subdivisi yaitu Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliapsida, subkelas Asteridae, dan ordo Solanales, famili Convolvulacea, genus Ipomea, dan spesies yaitu Ipomea retanpoe. Morfologi tanaman kangkung. Tanaman kangkung memiliki akar tak tunggang dan bercabang-cabang. Batang pada tanaman kangkung bulat dan berlubang, berbuku-buku, dan banyak mengandung air. Terkadang buku-buku tersebut mengeluarkan akar tanaman yang serabut.
dan juga berwarna putih dan ada juga berwarna kecoklatan tua. Bentuk daun memiliki ujung runcing dan juga tumpul. Permukaan daun berwarna hijau tua dan juga berwarna hijau muda. Bunga pada tanaman kangkung memiliki bentuk trompet dan memiliki daun mahkota yang berwarna putih atau kemerahan. Dan jika menghasilkan buah berbentuk bulat atau oval yang di dalamnya memiliki 3 butir biji. Nah, warna biji tanaman kangkung berwarna hitam jika sudah tua dan hijau ketika muda. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nila. Kepada Nila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Intan. Saya akan melanjutkan materi mengenai familia Labiaceae. Tanaman berupa tanah, kadang berkayu dengan batang yang jelas berbentuk segi empat atau berpenampang melintang. Yang selanjutnya, daun tunggal jarang majemuk, duduk berhadapan atau berkarang, tanpa daun penumpuh, biasanya mempunyai kelenjar minyak, yaitu atsiri. Selanjutnya, bunga dalam rangkaian yang bersifat simos terdapat di ketiak daun. Kelopak tidak gugur berbilang 4-5, mahkota berlekatan berbentuk buluh, berbilang 5 atau 6, zigomorf kadang hampir actinomorf, benang sari tertanam pada buluh mahkota, biasanya ada 4, yaitu 2-2 yang tidak sama panjang, kadang 2+2 yang mandul, atau tidak ada. Warga suku ini memiliki banyak kesamaan dengan suku Fabrinaceae. Labiaceae membawahi sekitar 200 marga yang meliputi 3.000 jenis yang kebanyakan menghuni daerah beriklim panas. Selanjutnya, contohnya yaitu Lamium maculatum, Leucas aspera, Hyptis capitata, Meta pipeta, Basilicum levadula spica, Rosmarinus officinalis, Oregano vulgare. Yang di bawah ini yaitu contoh Lamium maculatum. Selanjutnya yaitu familia Solanaceae. Memiliki ciri-ciri terna, sema, atau perdu. Kadang-kadang berupa pohon, daun tunggal, berleku atau berbagi sampai majemuk, duduknya tersebar, bunga banci, actinomorf atau zigomorf, kebanyakan berbilang 5. Kelopak terdiri atas daun kelopak yang berlekatan. Mahkotanya yang berbintang, trompet, atau corong. Bakal buah menumpang, beruang 2 dengan sekat yang miring terhadap bidang median. Tiap ruang berisi banyak bakal biji. Tangkai putik 1, buahnya buni atau kendaga. Biji dengan endosperem, lembaga bengkok atau melingkar seperti cincin. Suku ini terbagi dalam kurang lebih 800 marga dan seluruhnya mencakup sekitar 7.000 jenis, yaitu tersebar di daerah-daerah iklim panas sampai daerah iklim sedang. Next. Contohnya yaitu Capsicum frutescens, yaitu cabai rawit. Cabai rawit merupakan tanaman berkayu dengan panjang batang utama berkisar antara 20-28 cm dan diameter batang antara 1,5 sampai 2,5 cm. Percabangan batang berwarna hijau dengan panjang mencapai 5 sampai 7 cm dengan diameter cabang dikotom sekitar 0,5 sampai 1 cm. Bentuk cabangan menggarpu dengan posisi daun berselang-seling. Daun berbentuk hati, lonjong, atau agak bulat telur. Selanjutnya, klasifikasi cabai rawit. Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Asteridae, Ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsicum, spesies Capsicum frutescens L.
Yang kedua, Ordo rubiales, memiliki ciri-ciri ternah atau tumbuhan berkayu dengan daun tunggal atau majemuk yang duduk berhadapan, dengan atau tanpa penumpu. Bunga banci, actinomorph atau zygomorph, daun bunga berlekatan. Pada bunga yang actinomorph, benang sari sama banyaknya dengan daun mahkota. Pada bunga yang zygomorph, jumlah benang sari lebih sedikit. Duduknya berselang-seling dengan daun-daun mahkota. Familinya yaitu familia Rubiaceae. Ciri-ciri dari famili ini yaitu satu, semak perdu atau pohon-pohon jarang berupa ternak. Yang kedua, daun tunggal berhadapan atau berkarang dengan daun penumpu dalam ketiak atau antar tangkai. Yang ketiga, bunga bersifat racemose atau cimose, sering berbentuk seperti bongkol, actinomorph atau zygomorph. Yang keempat, banci atau berkelamin tunggal. Yang kelima, daun-daun berkelopak tersusun sebagai katup. Yang keenam, daun mahkota berlekatan. Yang ketujuh, benang sari melekat pada mahkota. Contohnya yaitu yang pertama, Coffea arabica, yaitu kopi Jawa, menghasilkan minuman kopi. Yang kedua, Morinda citrifolia atau mengkudu, penghasil zat warna. Daun dapat dimakan sebagai sayur, cairan buah untuk obat tekanan darah tinggi. Yang ketiga, Ixora coccinea, yaitu kembang soka atau kembang sikatan sebagai tanaman hias. Yang di bawah ini yaitu merupakan gambar dari Morinda citrifolia atau klasifikasi tanaman mengkudu. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, Ordo Rubiales, famili Rubiaceae, genus Morinda, spesies Morinda citrifolia L. Morfologi tanaman mengkudu. Tanaman ini merupakan pepohonan perdu yang tumbuh di atas tanah, memiliki 5 mahkota bunga. Jika dilipat dapat menjadi 1 lipatan. Pohon mengkudu tingginya antara 4–6 meter. Batang bengkok-bengkok, berdahan kaku, kasar, dan memiliki akar tunggang yang tertancap dalam. Berdaun tebal mengkilat. Daun mengkudu terletak berhadap-hadapan dan tunggal. Bentuknya jorong lancet, berukuran 1550 kali 5–17 cm. Tepi daun rata, ujung lancip pendek, pangkal daun berbentuk pasak, urat daun mirip. Sedangkan untuk bunga, perbungaan mengkudu bertipe bonggol bulat, bergagang 1–4 cm. Bunga tumbuh di ketiak daun, penumpu yang berhadapan dengan daun yang tumbuh normal. Bunganya berkelamin dua. Mahkota bunga putih berbentuk corong, panjangnya bisa mencapai 1,5 cm. Benang sari tertancap di mulut mahkota. Kepala putik berputing dua. Baiklah, terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nila atas penyampaian materinya. Sekian penyampaian materi dari kelompok 12. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.